Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah, bertatap wajah ya walaupun via virtual, tapi tidak mengurangi hikmat dan berkat dari thalabul ilmi ini. Dan juga kita bisa sama-sama mujalasa ya, sama-sama duduk bareng untuk biasa mendengarkan tanya jawab dari fikih muamalah yang sudah teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang kirimkan ke tim kami. Dan juga semoga teman-teman ya, itu sehat selalu dan senantiasa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Mari kita buka acara pada malam kali ini dengan sama-sama melafadzkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Semoga dengan Al-Fatihah tadi menambah keberkahan di forum kita pada malam kali ini. Dan juga kita akan melanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Namun sebelum itu, saya ingin menegaskan kepada penanya itu untuk senantiasa al-hukmu ala syai'in far'un at-tasawwurin. Ini yang kemarin sudah Ustaz Siddiq Al-Jawi jelaskan bahwasannya hukum untuk suatu fakta itu tergantung pemahaman terhadap fakta itu sendiri. Jadi jikalau ada teman-teman yang ingin menanyakan, sebaiknya sudah memiliki pemahaman fakta yang mendalam. Ya. Jikalau ada fakta-fakta baru, itu nanti silakan isikan pertanyaan yang baru itu ya terhadap fakta yang baru itu di Google Form yang ada di chat nanti, kolom chat. Jadi jikalau ada yang membingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian untuk mengisi kembali di form Google yang ada di kolom chat. Begitu ya, itu sekedar pengantar. Mari kita mulai pada pertanyaan nomor 7 ini. Assalamualaikum admin. Saya izin memberikan pertanyaan terkait kajian muamalah oleh Ustaz Siddiq malam ini. Saya Sari dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, mau bertanya, penerapan bisnis syariah yang sesuai aturan bagaimana? Dan bolehkah pelaku usaha menggunakan fasilitas GoFood serta apa saja akad-akad batil yang biasa terjadi dalam bisnis syariah yang perlu dihindari? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair Ustaz. Ini dari Sari di Cibitung, Bekasi. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, saya akan melanjutkan kembali memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang barusan itu dari Mbak Sari dari Cibitung, Bekasi. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan bisnis syariah yang sesuai aturan itu seperti apa? Dan bolehkah pelaku usaha menggunakan fasilitas GoFood? Ya. Serta apa saja akad-akad yang batil yang biasanya terjadi dalam bisnis syariah yang perlu dihindari? Mohon penjelasannya.
Ini pertanyaannya kalau bisa kita pilih ini ada 3 ya. Pertama, bisnis syariah itu seperti apa? Kemudian pelaku usaha menggunakan GoFood seperti apa? Kemudian akad-akad batil apa saja dalam pertanyaan ini cukup ya. Nah, mungkin ini akan saya jelaskan secara ringkas saja. Yang pertama, bagaimana penerapan bisnis syariah yang sesuai aturan seperti apa. Penjelasannya panjang ya. Nah, mungkin saya akan membuka PowerPoint saya tentang bisnis syariah itu seperti apa, supaya teman-teman bisa tergambar bahwa penjelasannya ini tidak cukup hanya 5 menit atau 10 menit, tapi untuk pertanyaan pertama itu mungkin bisa 1 semester atau 2 semester. Jadi 1 semester itu 14 pertemuan. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan ini itu paling tidak itu 2 semester ya bisa. Jadi ini pertanyaan yang singkat tapi jawabannya itu terlalu panjang kalau diuraikan. Ya, oke, sebentar saya mau tunjukkan dulu PowerPoint-nya. Saya mau cari PowerPoint tentang bisnis syariah yang seperti apa. Nah, supaya teman-teman bisa tahu ini pertanyaan yang singkat tapi jawabannya ini tidak bisa singkat ya. Nah, sebentar ya. Ya, ini saya materinya, ini akan saya materi tentang bisnis atau istilah lainnya adalah bisnis syariah ya. Nah, ini materi sebenarnya materi 1 semester itu atau mungkin 2 ya, minimal 2 semester. Definisikan dulu bisnis ya. Jadi bisnis itu, nah ini sudah terlihat atau belum nih? Tolong host memberi respon. Sudah terlihat atau belum? Sudah, Ustaz. Oke, jadi ini kita awali dengan pengertian bisnis secara umum. Bisa syariah, bisa tidak syariah. Jadi bisnis itu adalah segala aktivitas individu atau bisa organisasi, misalnya satu sirkah atau satu lembaga bisnis untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Inilah pengertian bisnis. Nah, dari pengertian bisnis ini, kalau kita tambah dengan istilah syariah sehingga menjadi bisnis, ini kemudian definisinya berarti semua kegiatan. Jadi ini kalau digambar ya, kegiatan bisnis itu sebenarnya bisa kita gambarkan dalam bentuk proses. Dalam bentuk proses ada input, ada prosesnya, ada output. Nah, ini semuanya itu nanti harus sesuai dengan syariah. Ya, jadi bisnis itu ada input untuk yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Kemudian bagaimana input itu diproses, itu membutuhkan manajemen dan teknologi. Nanti menghasilkan yang namanya outcome berupa barang atau jasa, yang selanjutnya ini ada terjadi langkah namanya marketing dan selling,
nanti kemudian dihasilkan output berupa profit atau laba dan lain-lain, karena output tidak selalu profit tapi mungkin benefit ya, manfaat non finansial ya, mungkin relasi atau popularitas dan sebagainya. Nah, inilah pengertian bisnis tadi ya, di mana bisnis itu kita uraikan dalam bentuk bagan. Nah, ini kita yang namanya bisnis Islami tadi ya, dengan definisi yang tadi sudah saya jelaskan, bisnis itu apa? Nah, ini ditambah dengan kata syariah, itu berarti segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariah. Berarti yang wajib sesuai syariah itu apa? Input. Tadi input bisnis itu disebut namanya faktor-faktor produksi, itu meliputi modal, meliputi tenaga kerja, meliputi sumber daya alam atau fisik, meliputi kewirausahaan, meliputi sumber daya informasi. Jadi modalnya itu berarti harus sesuai dengan syariah. Itu saja sudah satu materi itu, bagaimana modal itu sesuai dengan syariah. Bagaimana mengelola tenaga kerja, itu juga sudah satu materi. Intinya harus sesuai syariah. Sumber daya alam atau fisik, misalnya kalau bisnis kuliner harus sesuai dengan satu syariah. Harus sesuai dengan syariah. Ini bisa dianggap ini satu materi, satu pertemuan. Kewirausahaan atau entrepreneurship itu kalau kita mau menjadikan sebagai Islamic entrepreneurship itu berarti juga satu pertemuan. Sumber daya informasi ini juga satu pertemuan. Ya, tapi saya tidak. Ya, ini intinya ini semua ini harus diatur sesuai dengan syariat kalau kita mau bisnis secara syariah. Yaitu input dari proses produksi tadi itu yang inputnya itu berupa faktor produksi, ini harus sesuai dengan syariah semua gitu. Modalnya tidak boleh pinjam dari bank misalnya, tenaga kerjanya, cara rekrutmen, penggajian, pemecatan, promosi, sanksi, demosi, ini banyak di sini pembahasan menggunakan kalau kita menerapkan syariah. Nah, setelah input tadi proses kan, proses itu melibatkan teknologi dan manajemen. Berarti ini semuanya harus kita tundukkan kepada ketentuan syariah. Bagaimana hubungan teknologi dengan syariah? Teknologi itu kalau tidak dikendalikan dengan syariah itu bisa menimbulkan fasad atau kerusakan. Ya, berarti teknologi ini walaupun teknologi itu sifatnya netral ya dari segi penggunaannya atau dari segi pada dasarnya netral, tetapi dia itu harus dikendalikan dengan syariah. Nah, ini kemudian manajemen, ini semuanya harus ditundukkan dengan standar syariah dalam segala jenis manajemennya, apakah manajemen strategis, manajemen produksi, manajemen SDM, keuangan, pemasaran. Jadi Anda bisa membayangkan teman-teman, ini pertanyaan bagaimana bisnis yang sesuai dengan syariah itu pertanyaan yang panjang kan seperti ya. Nah, kemudian dari proses itu nanti akan menghasilkan produk, barang dan jasa. Nah, ini juga ada pembahasannya sendiri. Nah, sebagai hasilnya nanti ada yang namanya barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu tentunya kan tidak hanya di produksi, tapi nanti ada proses tadi saya sebut marketing, ya, pemasaran dan selling, penjualan itu juga harus sesuai dengan syariah. Nggak bisa marketing dengan cara-cara marketing yang tidak sesuai syariah, misalnya menggunakan sales promotion girls misalnya ya. Nah, termasuk setelah marketing, selling, jual belinya juga harus sesuai dengan syariah. Nah, ini kalau prosesnya sudah sesuai dengan syariah, berikutnya nanti kalau menghasilkan output, misalnya profit, bagaimana profit itu digunakan? Mungkin untuk pembelanjaan atau infak, misalnya untuk menggaji karyawan, bagaimana untuk pengembangan, ya, mungkin untuk distribusi dengan jalan zakat misalnya, atau sodakoh, nah itu diatur lagi. Nah, jadi dari gambaran
gambaran tadi yang ingin saya sampaikan itu ya, kalau ingin tahu bagaimana bisnis yang sesuai syariah itu Anda bisa membayangkan ini satu bagan yang sudah saya buat ini. Jadi yang harus sesuai dengan syariah itu berarti ini semuanya ini. Jadi ya, kalau pertanyaannya begini, bagaimanakah bisnis syariah itu? Jawabannya adalah bisnis dalam inputnya, prosesnya, pengelolaan outcome-nya, kemudian output-nya itu harus sesuai dengan syariah. Intinya begitu. Yang namanya kegiatan bisnis syariah. Dan tentunya ini kalau ingin mendapatkan pemahaman yang lengkap ya seperti tadi yang saya katakan, ini semuanya harus dikupas satu persatu. Misalnya tadi faktor produksi ya sebagai inputnya, kan ada faktor produksi ini berarti semuanya harus sesuai syariah, modalnya, bagaimana tenaga kerjanya, sumber daya alam atau fisik, kewirausahaan, sumber daya informasi, ya kan, dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan bisnis syariah. Kalau mau jawaban yang ringkas ya begini, bisnis syariah adalah bisnis yang sesuai dengan syariah. Itu jawaban yang paling ringkas, tetapi menurut saya jawaban ini tentu hanya kalimat yang masih terlalu umum ya, kan itu tidak spesifik, orang juga nggak ngerti kalau bisnis yang sesuai dengan syariah itu yang seperti apa gitu. Makanya tadi saya katakan ini pertanyaannya itu singkat, tetapi jawabannya ini bisa 1 semester atau 2 semester, karena bisa Anda bayangkan masing-masing ini kalau kita uraikan satu persatu tentu itu akan panjang ya. Nah, ini akan saya tunjukkan sekilas pendetilannya ya. Pendetilannya kira-kira materi apa yang harus disampaikan kalau kita mau membahas tentang bisnis syariah atau istilah lainnya itu adalah bisnis yang Islam. Jadi ruang lingkupnya nih. Jadi berdasarkan gambar tadi, nah ini kan gambarnya tadi seperti ini. Jadi yang disebut ruang lingkup dari bisnis Islami atau bisnis syariah itu berarti ada 3 cakupan. Pertama, akad-akad syariah yang menyangkut input, ya. Input itu berupa yang namanya faktor-faktor produksi kan. Berarti di situ harus ada pembahasan tentang permodalan. Nah ini berarti kita harus memahami hukum tentang riba. Kemudian organisasi bisnis tadi, kan tenaga kerja itu harus diorganisasikan, ya. Nah itu berarti terkait dengan syirkah, ya, atau mungkin juga selain syirkah itu ijarah, ya. Nanti ada masalah kontrak dengan tenaga kerja itu berarti kita harus paham ijarah. Jadi harus memahami riba itu apa supaya masalah permodalannya itu tidak melanggar syariah. Kemudian syirkah, kemudian harus memahami ijarah, ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang menyangkut proses. Berarti di sini hukum yang harus kita pahami itu bagaimana hukum syariah untuk mengatur teknologi dan manajemen. Bagaimana hukum syariah yang terkait dengan barang dan jasa yang diproduksi. Bagaimana tentang hukum pemasaran, hukum-hukum jual beli. Ya, nah jadi itu kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan output ya. Nah ini sebelum ke output ini kalau jasa yang diproduksi nanti berarti hukumnya itu kita harus memahami hukum ijarah ya, tenaga kerja, atau produksi. Hukum pemasaran itu berarti harus mengerti hukum tentang iklan misalnya, termasuk pemasaran juga sering ada hadiah atau bonus. Kemudian jual beli, ya kan ada marketing, ada selling, berarti harus mengerti hukum jual beli. Nah, baru nanti tentang output. Output itu nanti kan ada laba, itu kan nanti ketika dapat laba bagaimana bagi hasilnya kalau itu syirkah ya. Kemudian bagaimana pembayaran tenaga kerjanya itu menyangkut ujroh. Bagaimana tentang zakatnya, tentang sodakohnya. Nah, kalau masalah bagi hasil itu nanti harus memahami yang namanya syirkah. Kalau masalah ujroh atau gaji atau upah itu berarti harus memahami hukum ijarah. Kalau menyangkut zakat atau sodakoh ya berarti kita harus memahami hukum-hukum syariah tentang zakat dan sodakoh. Nah, jadi kurang lebih cakupannya seperti itu. Jadi saya tidak menguraikan karena ini tentu akan sangat panjang ya waktunya. Jadi pertanyaannya tadi menarik
ya ringkas, tapi jawabannya tidak bisa ringkas ya dari Bu Sari. Ya, tetapi jawaban yang memerlukan tadi saya katakan bisa 1 semester, mungkin 2, itu sebenarnya itu kemudian ini sudah saya adaptasi, saya olah dalam bentuk kajian fikih muamalah, ya, yang itu materinya sudah saya breakdown menjadi 4 semester. Jadi kalau program yang mungkin sudah digodok atau sudah dibahas oleh teman-teman Ustadz Priyo Agung dan timnya, itu nanti kalau kalau itu sudah kita jalankan, insya Allah itu akan menjawab satu persatu tentang bisnis syariah itu yang seperti apa dari Bu Sari ya. Jadi kalau saya merekomendasikan, ikutilah program fikih muamalah yang sudah saya susun itu. Ada 4 semester. Nah itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan pertama, bagaimana penerapan bisnis syariah yang sesuai aturan. Jawabannya yang ringkas ya, ikutilah kajian fikih muamalah yang 4 semester itu. Itu sudah saya breakdown tadi. Ada hukum tentang permodalan, tentang tenaga kerja, tentang macam-macam. Itu insya Allah bisa terjawab dengan mengikuti kuliah tadi. Ya, oke. Jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua dari Bu Sari, bolehkah pelaku usaha menggunakan fasilitas GoFood? Jawabannya tidak boleh. Karena pelaku usaha atau istilahnya merchant ya, pedagang, itu walaupun dia tidak terlibat langsung dengan akad yang haram, karena dia hanya jual beli kan dengan driver GoFood, tetapi dia akan menjadi wasilah atau perantaraan kepada akad yang haram. Ya. Nah, kenapa kok akadnya haram? Karena antara customer dengan driver GoFood ini ada akad yang akad ganda yang itu sebenarnya tidak boleh digabungkan menjadi satu, yaitu akad talangan, ya. Recording in progress. Yang pertama akad talangan dan yang kedua akad jasa antar atau delivery. Ya, karena kalau customer misalnya order ke driver GoFood, tolong belikan ayam goreng di KFC misalnya. Itu kan nggak pakai duitnya customer kan, itu pakai duitnya driver. Berarti di situ ada talangan tuh. Yang namanya talangan itu berarti kan utang. Lalu setelah itu diantar oleh driver GoFood kepada customer setelah dia beli. Nah ini lalu dia minta jasa lagi, uang jasa. Berarti di situ ada namanya akad ijaroh. Jadi akad ijaroh digabungkan dengan akad talangan. Jadi penggabungannya saja itu sudah tidak boleh gitu. Ya ini namanya multi akad. Apalagi di situ ada penggabungan multi akad yang sifatnya menggabungkan akad tabaruk dengan akad tijaroh. Ya, tabaruk itu akad sosial, tolong menolong seperti talangan tadi itu, istilah fikihnya qard, digabung dengan akad komersial ya seperti jual beli atau ijaroh itu nggak boleh. Ya, ada hadis Nabi la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan salaf atau qard ya pinjaman dengan jual beli ya. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini secara kesimpulan umum ini menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, hadis tadi itu menjadi dalil untuk penggabungan 2 akad. Pertama namanya akad tabaruk, yang kedua digabung dengan akad tijaroh, ya akad bisnis atau komersial. Akad tabaruknya apa? Tadi talangan tadi untuk nolong ya. Itu digabungkan dengan akad komersial yaitu jasa antar gitu loh. Ini ijaroh. Ini digabungkan, terkena larangan tadi la yahillu salafun wa bai'un. Nah, jadi yang terlibat akad yang haram itu sebenarnya antara customer dengan driver GoFood. Tetapi ini ada keterlibatan juga karena akad itu tidak mungkin terjadi kecuali akad antara driver dengan GoFood itu jadi
kecuali ada keterlibatan merchant atau penjual, ya, pihak KFC atau pelaku usaha yang lain yang di situ driver GoFood itu membeli makanan yang dipesan tadi kepada pelaku usaha tadi. Itu, ya. Jadi ini artinya walaupun pelaku usaha itu tidak terlibat secara langsung dalam keharaman tadi transaksi GoFood, tetapi dia menjadi wasilahnya, menjadi perantaranya. Ya, di dalam kaidah fikih Islam itu ada kaidah al-wasilah ilal harami haramun, ya, perantaraan kepada yang haram hukumnya juga haram. Ya, itu jawaban saya. Nah, ini untuk yang terkait dengan GoFood, nanti silahkan cari tulisan saya tentang GoFood di Fisil Mikafah, mungkin tim bisa membantu tulisan saya. Jadi ini ada tulisan saya tentang GoFood, ya. Nanti dicari. Di situ saya ada itu www.fisilmikafah.com. Kalau jawaban yang pertama tadi, bisnis syariah adalah bisnis yang sesuai syariah dalam input itu faktor produksi, ya. Faktor produksi kalau diurai tadi, ya, ada tenaga kerja, modal, dan seterusnya. Kemudian kemudian proses produksi yang itu melibatkan dua hal tadi, teknologi dan manajemen, singkat aja, dan output, ya. Output itu tentang laba, ya. Bisa bisnis syariah adalah bisnis yang sesuai syariah dalam input, proses, dan output. Nah, kurang lebih seperti itu ringkasnya itu. Nah, tentang GoFood tadi intinya pelaku usaha, istilahnya itu merchant, ya. Tidak boleh menjual produknya via GoFood karena dia menjadi perantara. Karena akan menjadi perantara bagi akad yang haram antara customer dengan driver GoFood atau Gojek, ya. Nah, kalau ini tadi catatannya hukum GoFood sendiri, silahkan dicari di ini tadi. Itu jawabannya. Yang nomor 3 dari Bu Sari juga, apa saja akad-akad batil yang biasa terjadi dalam bisnis syariah yang perlu dihindari? Mohon penjelasannya. Ini juga sebenarnya ada materinya, sebentar saya carikan, ya. Saya ada materinya, cuma ini juga garis besar, global. Sebentar.
Nah ini saya punya materi akad-akad hal-hal yang haram dalam bisnis ini, tapi itu pun juga merupakan garis besar saja. Jadi detailnya sebenarnya insya Allah sudah including di dalam materi fikih muamalah 4 semester insya Allah ya. Nah, jadi ini kita lihat di sini teman-teman. Nah, sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Mohon direspon oleh bos. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Ustaz. Jadi hal-hal yang haram dalam bisnis itu yang pertama akad-akadnya haram. Contohnya akad riba, akad asuransi, pegadaian, koperasi, leasing, MLM, money game. Akadnya itu haram. Yang kedua itu syarat-syarat. Ada syarat-syarat yang haram, misalnya denda karena terlambat membayar angsuran utang misalnya. Ya, itu posisi denda itu bukan akad ya, tapi dia syarat dari sebuah akad. Bisa jadi akadnya sudah benar, tapi syaratnya kemudian menjadi haram, bisa jadi. Nah, ini harus kita hindarkan. Nah, yang ketiga itu adalah kondisi-kondisi yang haram. Jadi bisa jadi akadnya itu sudah halal, tidak haram. Syarat-syaratnya itu sudah halal, ya, tidak ada syarat yang haram, tapi ada kondisi-kondisi yang itu haram, ya. Misalnya bisnisnya sudah Islami, tapi ada unsur maksiat. Misalnya karyawannya ada yang tidak sholat, ya, ada yang tidak berjilbab atau menutup aurat, atau misalnya bisnisnya sudah Islami, tapi ada yang hal-hal haram yang dilakukan, tapi bukan bisnisnya itu sendiri, tapi misalnya suap menyuap, kemudian pemberian hadiah yang haram ya, yang disebut dengan gratifikasi kepada para pejabat, misalnya orang pajak ya, dan yang lain-lain. Jadi ini secara garis besar itu tiga ini yang harus dihindarkan di dalam bisnis, yaitu akadnya, jangan melakukan akad yang haram. Yang kedua, jangan melakukan syarat-syarat yang haram, misalnya denda, atau selain denda yang sering itu asuransi. Asuransi itu juga tidak boleh menjadi syarat ya. Nah, yang ketiga itu kondisi-kondisi ya, di luar akad maupun di luar syarat ya. Mungkin akadnya sudah bagus, sudah tidak ada yang melanggar syariah. Syarat-syaratnya juga tidak ada denda, misalnya tidak ada asuransi ya, tetapi masih ada kondisi-kondisi yang diharamkan. Secara garis besar kondisi yang diharamkan itu ada dua ya. Pertama, meninggalkan yang wajib seperti sholat tadi atau jilbab menutup aurat ya. Kemudian yang kedua, di samping meninggalkan yang wajib itu melakukan yang haram, tapi di luar akad, di luar syarat ya, misalnya suap menyuap tadi ya. Nah, inilah secara garis besar yang hal-hal yang perlu dihindari dalam kegiatan bisnis ya. Tentu ini penjelasannya ringkas ya, kan saya tidak menjelaskan apa itu riba, padahal ini ada penjelasannya sendiri. Kenapa kok asuransi haram? Itu ada penjelasan sendiri, pegadaian, koperasi, leasing, MLM, money game. Ini panjang ya, tapi ini saya ringkaskan aja seperti ini. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya, jadi ini begitu ya, ringkas. Nah, nanti silahkan siapa tadi, Bu Sari ya. Pertanyaannya ringkas tapi jawabannya panjang banget itu sebenarnya. Berikutnya dari Mbak Agnia Pitaloka Alamsyah. Terkait GoFood Ya, ada pertanyaan tambahan sedikit. Kalau yang menerima GoFood itu teman yang sedang isoman, itu bagaimana Ustaz? Dia tetap tidak berubah ya. Jadi yang menerima GoFood itu apakah yang sedang isoman atau yang tidak isoman, hukumnya tetap haram. Terkecuali dalam satu keadaan kalau kondisinya itu darurat ya, kalau tidak GoFood terancam jiwanya mau mati gitu karena kelaparan, nggak ada yang nganter makan. Hanya dalam kondisi itu saja. Tapi kan
yang namanya isoman kan tidak selalu dalam kondisi darurat kan gitu. Bisa jadi dia sebenarnya masih cukup sehat, bisa walaupun isoman, walaupun positif itu mungkin masih bisa keluar rumah. Jadi isoman itu tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi halal, ya. Kecuali dalam satu kondisi saja, yaitu darurat, dalam arti kalau tidak melakukan yang haram dia terancam mati, terancam ya nyawanya, bisa terancam jiwanya lah gitu ya. Nah itu kondisi satu-satunya kondisi yang menjadi perkecualian. Tapi tidak selalu yang namanya isoman itu kondisinya seperti itu. Ya, ada tetangga saya yang itu di depan rumah saya persis tuh isoman, tapi dia masih bisa keluar, masih bisa berjemur gitu ya. Tidak selalu isoman itu positif, fit itu sebenarnya tidak dalam kondisi darurat, masih jauh dari darurat. Oke, seperti itu. Namun si penerima tadi itu ikut kena hukum keharaman GoFood nggak, Sir? Ya, dia yang pesen apa bukan gitu loh. Jadi orang lain yang memesankan gitu untuk dikasih ke dia, gitu. Ke dia yang sedang isoman tadi. Ya kalau dia cuma menerima, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya kalau bagi yang order itu tidak boleh kan gitu. Makanya tadi saya menghukuminya itu pada hukum asal ya, tidak boleh gitu. Terkecuali dalam satu kondisi, yaitu kondisi darurat. Oke, saya kira itu. Baik, Ustaz. Untuk Ibu Sari di Cibitung, apakah ada feedback? Ada, kalau tidak ada, kita lanjutkan pertanyaan ke-8. Bagaimana penjelasan multi akad dan bagaimana menyikapinya di zaman yang serba teknologi ini? Bagaimana hukumnya jika harga di dalam GoFood atau GoMart lebih mahal daripada ketika beli di toko langsung? Ini dari Agnia Pitaloka Alamsyah, mahasiswi di Bogor, Ustaz. Ini tadi sedikit sudah disampaikan terkait multi akad, mungkin. Ya, sebenarnya multi akad itu penjelasannya gini. Multi akad adalah gabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad. Itu yang namanya multi akad. Tetapi ada penjelasan lebih jauh bahwa multi akad itu penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu. Di mana ya, satu akad itu menjadi syarat bagi akad yang lain. Ya, jadi antara akad yang satu dengan akad yang lain itu ada hubungan yang kuat yang tidak bisa dilepaskan, yaitu satu akad itu menjadi syarat bagi akad yang lain. Nah, ini yang disebut dengan multi akad, ya, gabungan akad di mana satu akad mensyaratkan akad lain. Sebagai contoh misalnya ketika ada dua orang yang bertransaksi, si A dan si B, A bilang kepada B, saya jual rumah saya kepada kamu, tapi syaratnya kamu membeli mobil saya. Jadi ini dua akad, ya. Ini dua akad itu berbeda. Yang A menjual kepada B itu rumah, tapi syaratnya si B itu membeli mobilnya si A. Nah, yang seperti ini, inilah yang diharamkan. Satu akad mensyaratkan adanya akad yang lain. Itu yang disebut dengan multi akad yang dilarang di dalam hadis tadi. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sofkotaini fi sofkotin wahidatin. Ya, ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, nah. Saya kira itu untuk multi akad. Sebenarnya penjelasannya cukup panjang ya, tapi ringkasnya seperti itu. Ya, sebenarnya multi akad itu kalau dalam materi kajian saya di Fiqh Muamalah ini masuk ke kajian di semester 2 dengan durasi satu pertemuan. Ya, jadi satu pertemuan. Oke.
Yang kedua, bagaimana hukumnya jika harga di dalam GoFood atau Gomart itu lebih mahal daripada ketika beli di tokonya langsung? Jawabannya begini, ini tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena harga di dalam GoFood itu artinya harga di dalam muamalah yang haram. Sementara kalau kita beli di tokonya itu adalah membeli di toko dengan harga di dalam muamalah yang halal. Jadi antara muamalah yang haram, harga dalam muamalah yang haram dibandingkan dengan harga dalam muamalah yang boleh, itu tidak apple to apple. Kalau membandingkan itu harus apple to apple. Yang halal dengan sesama yang halal gitu. Ini haram dengan halal gitu. Itu seperti orang bertanya begini, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau orang membeli babi, harganya itu ternyata lebih mahal beli harga sapi. Seperti itu perumpamaannya. Bagaimana Ustadz hukumnya membeli babi, harganya itu ternyata lebih mahal daripada harga sapi. Bayangkan, ada pertanyaan seperti itu. Itu kan artinya membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Yang satunya itu haram, mau dia murah maupun dia mahal itu kan haram. Yang namanya haram ya sudah, jangan dibandingkan dengan yang halal gitu loh. Ya. Jadi harga di dalam GoFood itu tidak bisa kesimpulannya dibandingkan dengan ketika beli di tokonya langsung. Kenapa? Karena GoFood-nya sendiri itu adalah haram. Ya, seperti itu. Karena di situ ada penggabungan tadi akad talangan dan akad jasa antar. Digabung jadi satu. Itu tidak boleh. Ya. Oke ya, saya kira itu ya, cukup ya. Baik Ustaz, untuk jikalau ada promo beli 2 gratis 1, itu bolehkah Ustaz? Gimana? Ulangi. Jikalau yang tadi Ustaz jelaskan itu ada beli 2 di toko gratis 1, itu bagaimana? Ya itu tidak apa-apa, itu namanya jual beli yang ada hadiahnya. Ini gimana yang kecap? Ya. Jual beli yang kemudian ada hadiahnya. Jadi itu bukan 2 jual beli digabung jadi satu, di mana satu jual beli kan beli yang lain. Itu satu akad jual bukan satu akad, itu nanti ada yang namanya hadiah. Itu boleh, yang namanya hadiah dari penjual kepada pembeli itu hukumnya boleh. Jadi itu bukan 2 akad menjadi digabung jadi satu akad, tetapi akadnya itu tunggal, yaitu akad jual beli yang itu jual belinya itu ada hadiahnya. Nah, ada satu hadis yang menjadi landasan bolehnya seorang penjual memberi hadiah kepada pembeli. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bunyinya begini: Man ibta'a abdan walahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayashtarita al-mubta'u. Jadi artinya man ibta'a abdan, barang siapa yang membeli seorang budak atau hamba sahaya, walahu malun, sedangkan budak itu mempunyai harta benda. Misalnya budak perempuan, dia punya kalung emas ya. Famaluhu lilladzi ba'ahu, maka hartanya si budak tadi menjadi miliknya penjual budak. Illa, kecuali ayashtaritul mubta'u, kecuali pihak pembeli itu mensyaratkan lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau misalnya orang punya budak perempuan, dia jual, maka kalungnya itu tidak including tapi excluding, itu tidak termasuk yang dibeli, itu kalungnya dilepas, dimiliki oleh yang menjual budak. Terkecuali kalau pihak pembeli budak itu mengatakan gini, ini saya mau beli ya budak kamu, tapi tolong harta yang melekat pada dirinya seperti kalung itu menjadi milik saya. Lalu pihak penjual budak mengatakan baiklah, itu boleh gitu. Berarti ketika dia menyetujui baiklah, itu dia memberi hadiah gitu loh. Ya, saya jual budak saya, kamu saya beri hadiah kalungnya gitu. Itu dibolehkan oleh Rasulullah.
Man ibta'a 'abdan walahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu. Barang siapa yang menjual seorang budak sedangkan dia memiliki harta, maka hartanya itu menjadi miliknya penjual budak itu, kecuali pihak pembeli mempersyaratkan ila ayashtaritul mubta'. Jadi ini adalah satu dalil yang menjadi landasan bolehnya pihak penjual itu memberi hadiah kepada pembeli. Ya, ini ada penjelasan hukumnya bahwa penjual itu boleh memberi hadiah kepada memberi hadiah kepada pembeli. Ya, nah, ini ada di kitab yang berjudul Masyru' Qanun al-Buyu' fi ad-Daulah al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Ziyad Ghazal. Ya, itu buku itu sudah diterjemah. Itu sangat recommended sekali, menjelaskan persoalan-persoalan jual beli yang ya kontemporer ada, yang klasik juga ada. Oke, saya kira itu. Mungkin ini ada sedikit tambahan fakta. Jadi beberapa kali itu di minimarket itu ketika kita membeli lebih banyak produk, misal kita membeli lebih dari 100.000, maka ini jadi lebih. Itu apakah termasuk multi akad? Ya, lebih hemat itu kan artinya ada potongan harga ya. Ya itu sebenarnya tidak termasuk multi akad karena kan membeli lebih banyak, lebih dari 100.000 dia dapat potongan. Kalau kurang dari 100.000 nggak dapat potongan. Kan itu syarat yang tidak masalah gitu. Itu bukan dua akad, itu hanya syarat untuk mendapat potongan. Kalau belanja kamu, misalnya penjual berkata kepada pembeli, kalau belanja kamu kurang dari 100.000, harganya harga yang ada di label. Tapi kalau lebih dari 100.000, harganya itu kurang, nanti kita beri diskon. Itu boleh saja, nggak ada masalah. Karena bukan dua jual beli digabung menjadi satu, tapi ya bukan dua akad digabung jadi satu akad, tapi akad jual beli, tapi ada syarat ya, besaran belanjanya itu ya. Ada lagi? Baik, mungkin cukup ini jikalau dari Mbak Agnia Pitaloka ada feedback atau dari beberapa yang memberikan feedback yang lain bisa langsung open mic. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan Ustaz. Pertanyaan ke-9. Ada pendapat bahwa berniaga dengan dua harga haram, bagaimana hukum yang rojih terkait hukum berniaga dengan dua harga? Ini dari Muhani Sukatani Rajab Tangerang. Ya, memang ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih kuat itu boleh, asalkan ketika akad jual beli terjadi, pihak pembeli itu memilih satu harga. Kalau dia tidak memilih satu harga dari dua harga yang ditawarkan, itu nggak boleh. Ya. Jadi sebagai contoh, misalnya penjual mengatakan, saya jual nih barang saya, barang apa gitu ya. Ini kalau kontan itu 1 juta, tapi kalau kredit itu 1,5 juta, dibayar 3 kali. Si pembeli mengatakan, ya baik, setuju. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena menentukan dua harga itu, mana yang dia pilih, dia hanya mengatakan, ya oke, setuju. Ini anggap. Tetapi kalau dia memilih salah satunya, itu hukumnya boleh, nggak apa-apa. Misalnya penjual mengatakan, ini saya jual di barang saya ya, kalau kontan 1 juta, tapi kalau kamu beli kredit, dibayar 3 bulan, 1,5 juta. Si pembeli mengatakan, saya mau beli kontan aja deh. Itu boleh, ya, tidak ada masalah. Karena dia membelinya itu kan tetap satu harga, bukan dua harga. Karena dia milih. Bukan, ya gitu aja. Atau misalnya ketika penjual mengatakan, ini saya jual 1 juta, kredit 100 juta. Si pembeli mengatakan, saya kredit aja. Nah, itu boleh. Yang tidak jawabannya, ya. Jadi ketika penjual mengatakan setuju, itu tidak boleh, itu yang seperti itu.
ya. Nah, jadi yang pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang membolehkan menjual barang itu dengan dua harga kontan sekian, harga kredit lebih mahal, ya. Asalkan ya syaratnya harga itu kemudian dipilih salah satunya, ya. Nah, yang seperti ini boleh, dan ini juga dulu menjadi satu pendapat yang dianut oleh beberapa tabi'in. Di antara tabi'in itu ada yang namanya Tawus, kemudian Al-Hakam. Mereka mengatakan begini, la ba'sa bi an yaqulal bai' lil mustari. Tidak ada masalah seorang penjual berkata kepada pembeli, bi'tuka hadhihi, bi'tuka, saya jual barang ini kepada Anda bin naqdi bikada. Kalau harganya itu kontan, bin naqdi bikada, wa bin nasi'ati bikada. Kemudian kalau kamu beli secara kredit harganya lain lagi, fayadhabu ila ahadihima. Lalu pembeli itu memilih salah satu dari dua harga itu. Itu beberapa tabiin yang namanya saya sebut tadi, yaitu Tawus dan Al-Hakam, itu membolehkan ketika seorang penjual berkata kepada pembeli, bi'tuka bin naqdi bikada. Saya jual barang ini kalau kontan itu sekian, wabinasi ati bikada, dan kalau kamu bayar secara utang harganya beda lagi, fayadhabu, tapi syaratnya fayadhabu ila ahadihima. Syaratnya pihak pembeli itu memilih salah satunya. Ya, oke, seperti itu jawabannya ringkas. Sebenarnya ini ada materinya sendiri. Dalam materi saya ini masuk di semester berapa ya? Semester 2 kayaknya. Ada pembahasan judulnya itu jual beli kredit atau jual beli angsuran, di mana harga kontan dengan harga kredit itu lebih mahal kreditnya. Itu boleh apa tidak? Memang itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ya. Yang lebih kuat boleh, asalkan dipilih salah satu harga, apakah yang kontan atau yang harga secara utang atau angsuran. Oke ya, ringkasnya demikian. Terima kasih Mbak Muhani dari Sukatani Rajek, Tangerang. Ya, terima kasih. Oh, Muhani itu Bapak Ustaz. Oh iya, mohon maaf. Bapak Muhani. Iya. Saya kira itu Ibu Muhani atau Mbak Muhani. Soalnya kalau perempuan biasanya kan pakai I ya. Misalnya di Jogja itu ada ayam goreng Suharti. Kalau laki-laki Soeharto, kalau perempuan Suharti. Nah ini saya pikir nih Muhani ini perempuan, kalau laki-laki Mohana gitu atau Mohano gitu ya. Ternyata salah. Ya, makasih. Iya, apakah dari Bapak Muhani ada feedback? Baik, jikalau tidak ada, ini masuk ke pertanyaan 10. Mungkin di pekan lalu sudah sempat dibahas, namun saya bacakan kembali. Apa hukumnya jual beli emas secara online? Apa pendapat yang membolehkan? Bagaimana sesungguhnya? Ini dari Ummu Sofwah di Tangerang, Ustaz. Ya, jual beli secara online itu hukumnya haram, nggak boleh ya. Karena tidak terjadi yadan biadin. Ya, kalau jual beli emas itu harus yadan biadin. Harus kontan. Kalau secara online kan nggak mungkin kontan. Paling-paling pembeli bisa bayar cash ya, dalam arti dibayar pada saat transaksi lewat m-banking bisa. Tapi kan kalau jual belinya online kan emasnya kan nggak mungkin diserahkan pada saat itu kan. Pasti ada tenggang waktu yang diperlukan, sehingga mungkin bisa sampai besok atau besoknya. Pasti tidak bisa diserah terimakan emas itu seketika pada saat transaksi, karena memang terhalang oleh waktu dan ruang yang berbeda. Ya, kalau waktunya mungkin bisa sama, tapi kalau ruangnya itu yang berbeda kan kalau secara online ya, sehingga tidak mungkin ada serah terima emasnya. Kalau pembayarannya m-banking bisa seketika, orang dari Jogja, Jakarta jual beli langsung pakai itu kan HP. Ini udah saya transfer nih, coba dicek sudah sampai apakah
tidak mungkin bisa terjadi ya dan biad di majelis akad, ya itu tidak memungkinkan, sehingga ini haram. Kalau ada pendapat yang membolehkan, apakah benar ada? Jawabannya ada, itu pendapat minoritas ya. Kalau mayoritas atau jumhur itu tidak membolehkan. 4 mazhab fikih itu enggak membolehkan jual beli emas itu, kecuali ya dan biadin, ada serah terima di majelis akad. Dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, 4 mazhab fikih yang ada itu mengatakan haram jual beli emas itu, kecuali ya dan biadin, ada serah terima di majelis akad. Yang membolehkan itu minoritas. Di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian kalau ulama kontemporer antara lain Syekh Rafiq Yunus al-Masri dari Mesir. Dan ini yang kemudian difatwakan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI pada nomor fatwa 77. Nanti teman-teman bisa membaca itu. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 77 tentang jual beli emas secara online. Itu memang MUI lewat DSN ya, Dewan Syariah Nasional, memang membolehkan mengambil pendapat yang tidak mainstream. Yang mainstream itu yang mengharamkan jual beli emas itu kecuali secara ya dan biadin atau kontan. Ya, jadi memang masalah ini ada khilafiyah. Pendapat yang lebih kuat itu sebenarnya adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan jual beli emas itu tidak boleh kecuali terjadi secara kontan, ya dan biadin ya, atau istilah Arabnya itu ada at-taqabud fi majlisil akad, ada serah terima di majelis akad. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau online kan gitu. Namun ada pendapat sebagian kecil ulama yang membolehkan ya. Tadi sudah saya sebutkan antara lain pendapatnya Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ulama kontemporer atau ulama kekinian yang membolehkan antara lain ulama dari Mesir yang namanya Dr. Rafiq Yunus al-Masri, kemudian juga yang ini kemudian difatwa Majelis Ulama Indonesia lewat DSN ya. Ada fatwa namanya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ini adalah fatwa-fatwa yang biasanya diadopsi dan diterapkan di LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah ya, seperti bank-bank syariah atau BMT atau BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan sebagainya. Ya, memang itu kalau Anda melihat di internet itu ada yang membolehkan. Nah, sedikit saya perluas ya, atau saya tambahkan keterangan. Apa alasannya kok mereka membolehkan? Alasan dari Ibnu Taimiyah itu beliau mengatakan gini, kalau emas yang dijual belikan itu adalah dalam arti uang dinar, itu memang nggak boleh, gitu ya, harus kontan. Tapi kalau emas itu adalah emas perhiasan, nah itu boleh dijual belikan secara utang, tidak harus kontan. Jadi misalnya ada orang jual perhiasan emas nih, perhiasan emas itu beratnya misalnya 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, tapi bentuknya itu bukan lempengan, bukan emas batangan, tapi perhiasan. Nah ini menurut Ibnu Taimiyah, kalau emas itu bentuknya perhiasan, itu boleh utang. Artinya diambil hari ini perhiasannya, lalu dibayarnya itu keesokan harinya misalnya. Itu boleh. Kenapa? Karena emas itu sudah ada proses pembuatan atau istisna yang itu mengakibatkan hukum yang berbeda. Di Al-Jauziyah kurang lebih sama. Ini pendapat Ibnu Taimiyah ini yang kemudian ditafsirkan oleh ulama itu menjadi begini kesimpulannya. Kalau emas itu adalah emas yang berkedudukan sebagai alat tukar, yaitu
koin dinar ya, dinar emas. Nah, itu tidak boleh ketika dinar itu dipertukarkan seperti dalam pertukaran uang, itu tidak boleh kecuali harus yadan biyadin. Tapi kalau emas itu bukan alat tukar, bukan uang, tapi emas itu sebagai komoditi istilahnya atau perhiasan, maka itu tidak harus yadan biyadin, tidak harus kontan, tapi dijual belikan secara utang boleh, secara angsuran boleh, asalkan emas itu adalah komoditi ya, seperti perhiasan emas tadi. Ya, ini memang ada yang berpendapat seperti itu. Nah, tetapi pendapat ini sebenarnya pendapat yang lemah ya. Alasannya begini, yang pertama ada hadis Nabi yang sahih ya. Ini kisahnya terjadi, ada kisah pada saat penaklukan Khaybar. Khaybar itu wilayah yang awalnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, namanya Yahudi Khaybar. Karena dia itu mengkhianati Rasulullah, kan diperangi dalam perang Khaybar itu. Akhirnya Khaybar itu ditaklukkan menjadi wilayahnya kaum muslimin. Khaybar itu sebelah utara Madinah kira-kira 153 km. Madinah ke utara 153 km itu ada tempat namanya Khaybar. Nah, ketika ditaklukkan itu akhirnya ada kaum muslimin yang mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, itu berupa kalung emas. Bahasa Arabnya itu qiladah, kalung emas. Jadi kalung emas itu ada mata kalungnya terbuat dari perhiasan emas dan ada rantai kalung. Ada rantai kalung, ada mata kalung. Nah, mata kalungnya itu dari emas. Rantai kalungnya itu bukan emas. Ya, ada rantai, dalam bahasa Arab itu disebut dengan khoros, lalu ada az-zahab. Emasnya itu berarti itu kan bukan koin ya, itu emas perhiasan menjadi mata kalung, lalu itu ada rantai kalung. Itu dijual belikan di situ. Nah, ketika Rasulullah tahu ada orang menjual belikan, itu kan perhiasan emas kan itu kan sebenarnya, bukan uang emas loh itu, bukan dinar loh itu. Itu perhiasan. Kemudian ketika Nabi tahu, Nabi mengatakan apa? Emas itu harus dipisah dari kalung emas. Tidak boleh dijual belikan dalam satu kesatuan. Lalu Nabi mengatakan begini, adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin. Emas kalau dijual belikan dengan emas, misalnya kalung emas tadi dibeli dengan dinar, itu harus waznan biwaznin, itu harus sama timbangannya atau harus sama beratnya. Ini hadis sahih. Itu artinya apa? Artinya adalah hadis ini memberikan keterangan bahwa emas itu, baik dia itu sebagai koin, sebagai mata uang, maupun emas itu dalam pengertian sebagai komoditi, karena itu sebagai perhiasan, itu bukan koin itu yang dijual belikan tadi, itu sama gitu. Artinya tidak ada hukum yang berbeda, itu harus terjadi dengan rantai kalungnya dipisah. Sebab kalau tidak dipisah itu pasti nanti ada kelebihannya, gitu kan? Kelebihannya itu berupa itu rantai kalungnya itu. Ya, nah ini tidak dibolehkan. Nah, kemudian saya tambahkan begini, Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa itu kemudian mengubah pendapatnya. Jadi awalnya beliau mengatakan perhiasan emas itu bisa dijual belikan secara utang, tidak harus kontan. Tapi dalam kitab beliau yang sama, itu yang namanya, judulnya itu Majmu'ul Fatawa, itu pendapat beliau ini ada perbedaan, yang ini ditafsirkan sebagai qaul jadid atau pendapat baru. Jadi beliau ditanya begini, bagaimana kalau orang itu ada yang menjual pegangan pintu dari emas? Apakah boleh dia membelinya itu secara utang? Jadi pegangan pintu, kalau kita membuka pintu kan mesti ada pegangannya kan itu, ya. Kalau orang Jawa bilang itu namanya gerendel pintu. Kalau kita buka pintu kan mesti ada skreknya. Nah itu ada yang menjual dari emas. Nah apakah itu boleh dijual belikan secara utang? Apa jawaban Ibnu Taimiyah?
Jawabannya itu tidak boleh, itu harus dijual belikan secara kontan. Itu jawaban beliau di kitab Majmu'ul Fatawa. Padahal yang diperjualbelikan itu adalah emas yang statusnya itu adalah komoditi seperti emas perhiasan, bukan emas dalam arti mata uang ya. Itu emas dalam arti komoditi. Sementara dalam tempat lain di kitab yang sama Ibnu Taimiyah punya pendapat kalau emas itu berupa emas dalam arti perhiasan, emas perhiasan itu kan berarti emas sebagai komoditi kan. Beliau membolehkan jual belinya itu terjadi secara utang, tapi dalam tempat lain ketika ditanya jual beli emas yang bentuknya itu pegangan pintu, itu beliau mengatakan nggak boleh gitu. Itu harus kontan. Nah, ini ditafsirkan bagaimana nih kok ada dua pendapat yang berbeda. Nah, ini artinya pendapat yang membolehkan tadi itu pendapat yang lama, kemudian pendapat yang jadid, pendapat yang baru, itulah pendapat yang mengharamkan, itulah yang terakhir. Jadi akhirnya kalau Ibnu Taimiyah sendiri pendapatnya itu, pendapat yang terakhir itu mengatakan bahwa emas, walaupun itu bentuknya itu komoditi, ya seperti tadi contohnya pegangan pintu dari emas, itu tidak dibolehkan kecuali jual beli kontan. Tidak boleh dijual belikan secara utang atau angsuran. Ya. Nah ini ya ringkas, penjelasan ringkas. Kalau ingin yang lebih detail lagi dengan dalil-dalilnya, ya nanti barangkali bisa kita masukkan ya sebagai materi di kajian yang pakai silabus itu. Ya, sebenarnya itu ada materinya secara khusus ya. Oke, terima kasih. Baik Ustaz. Namun kalau misalnya kita melihat-lihat di online saja tapi penyerahannya itu Yadin bin Yadin, berarti itu tidak ada masalah ya, atau boleh-boleh saja ya Ustaz? Ya boleh aja, ya. Mungkin di online-nya hanya melihat barangnya, tapi nanti ketemu di darat, akadnya di darat ya nggak apa-apa. Mic-nya Mas Danang, mic-nya. Mungkin ada feedback dulu dari Ummu Sofwa atau Umi Azmi yang sudah raise hand ini. Silahkan. Baik, jikalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan 11. Bagaimana hukum membayar aplikasi OVO? Kasus yang dialami adalah daftar aplikasi pembayaran OVO, terus dapat bonus 5.000, lalu nge-grab cuma bayar 5.000, dibayar pakai bonus itu. Boleh tidak ya Ustadz? Ini sama dari Ummu Sofwa di Tangerang, Ustadz. Ini mungkin saya ingin tahu dulu, bonus 5.000 ini bentuknya apa? Ditransfer ke rekening punyanya Ummu Sofwa atau apa ya? Ke dana OVO-nya, Ustaz. Dana OVO itu berarti punya kita sebagai customer. Ya, jadi baru buka OVO itu langsung didapat 5.000 gitu, Ustaz. Ya, kalau menurut saya ini tidak masalah ya, ini bukan riba ya. Jadi itu ya semacam hadiah gitu. Kita mengunduh, memasang aplikasi itu di HP kita dapat hadiah 5.000. Ini kemudian kita gunakan bayar Grab. Ya, tapi dengan catatan pembayarannya itu tidak ada unsur ini ya, diskon. Ini ada diskon nggak? Nge-Grab 5.000 itu 5.000 ada bonusnya atau tidak ada itu? Nggak ada Ustadz, sama dengan yang lain. Oh ya, ya insya Allah nggak apa-apa ya, saya kira itu. Baik. Ada lagi feedback dari Ummu Sofwa? Cukup Ustadz. Berarti kalau 5.000-nya karena bonus baru yang nggak boleh ya Ustadz ya? Iya, kalau yang tidak boleh itu begini contohnya ya. Kita punya akun di GoPay, kita punya akun tuh di situ.
terus kita naik ojek, kita bayar pakai GoPay, tapi kita mendapat diskon dari GoPay. Misalnya harusnya kalau kita bayar cash, nggak pakai GoPay, itu misalnya 15.000, tapi ketika kita bayar pakai GoPay, kita dapat diskon. Bukan 15 tapi 10.000. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Karena diskon ini berarti adalah manfaat yang muncul dari adanya rekening kita atau saldo kita. Ya, padahal saldo itu kalau dalam fikih Islam itu statusnya itu adalah qard, ya, pinjaman kita di GoPay. Jadi statusnya itu seperti saldo kita di bank. Ya, kalau kita punya saldo di bank itu kan kita nggak boleh mendapat manfaat dari adanya saldo itu, misalnya bunga atau mungkin yang lainnya, ya, fasilitas dan yang lain-lain nggak boleh. Jadi posisi uang kita yang ada di GoPay atau mungkin di OVO, ya, saldo kita itu sama persis dengan posisi saldo kita di sebuah bank, itu sama persis. Jadi karena itu posisinya itu sama, itu kalau dalam istilah fikih disebut dengan qard, ya, pinjaman. Di dalam hadis Nabi mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kamu berikan kepada orang lain, ya, jarra manfaatan yang itu kemudian menghasilkan manfaat atau sembarang manfaat buat kamu, fahuwa riba, maka itu adalah riba, itu tidak boleh. Ya. Oke, seperti itu ringkasnya. Makasih. Baik Ustaz. Namun kalau kita membeli pulsa menggunakan OVO itu bagaimana Ustaz? Karena biasanya jatuhnya lebih murah Ustaz. Ya, kalau lebih murah dari nilainya, ya itu berarti sama saja kan diskon sebenarnya. Ya, jadi nggak boleh juga. Gitu. Karena itu artinya kita memanfaatkan saldo kita, tapi kita mendapat manfaat dari OVO-nya, ya. Itu nggak boleh itu seperti itu. Ya. Jadi kalau sekedar menggunakan saldo kita atau uang kita di OVO, sekedar kita gunakan untuk membayar tagihan, untuk membayar jual beli yang kita lakukan dengan pihak lain, itu boleh, nggak apa-apa. Cuma ketika itu ada diskon dari OVO-nya atau diskon dari GoPay-nya, nah itu yang bermasalah. Gitu. Ya, oke, saya kira itu. Apakah ada feedback lagi? Mungkin dari Yuli Raihan ini mengangkat tangan. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jualan pulsa itu kan seperti itu juga Ustadz, kita harus top up dana dulu gitu. Nah, baru kita bisa jualan pulsa. Itu kan kita dapat potongan harga, misalnya harga modal pulsa untuk kita jual. Nah, itu gimana Ustadz hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya itu kita setor dulu ke yang punya pulsa atau gimana? Terus nanti? Iya, kalau kita mau jualan pulsa kan kita harus punya stok dana dulu gitu. Jadi kita ngisi ke Alfa itu namanya top up gitu kan, misalnya 500.000. Nah, nanti baru kita bisa jualan pulsa gitu. Nanti ketika kita jual pulsa itu dikurangin saldo kita tadi gitu. Bentar. Ya, mungkin itu kita tunda dulu ya. Mungkin ini perlu kajian. Oke, jadi untuk sementara ditunda. Ini mungkin nanti akan jadi PR saya. Baik, saya kira itu. Baik. Nah, jikalau nanti Ibu Yuli Raihan ada yang belum jelas terkait itu, bisa membuat pertanyaan di Google Form ya. Jadi nanti akan kami bacakan ulang sesuai urutan yang ada. Baik, lanjut kepada pertanyaan 12. Saya punya hutang sudah lama, tapi bukan riba. Sudah berusaha untuk mengembalikan, bekerja belum bisa melunasinya. Bagaimana solusinya? Apakah harus menjual rumah yang saya tempati
Mohon pencerahannya Ustadz. Matur suwun. Ini dari Jumadi di Tangerang Ustadz. Ya, jadi ini mungkin saya perlu keterangan sedikit ya, kenapa kok belum bisa melunasi. Ini kan sudah berusaha mengembalikan, mengapa kok belum bisa melunasi? Apakah itu sangat besar, dan sangat besarnya itu terjadi karena bunga? Walaupun awalnya tadi disebut ini sudah lama tapi bukan riba. Jadi maksudnya apa? Ini utangnya sendiri juga utang apa? Mungkin perlu diperjelas utang apa dan kenapa kok belum bisa melunasinya? Apakah ini karena memang sangat besar? Kan itu berarti harus ada penjelasan kenapa kok besar. Ya, nah, mungkin untuk yang bertanya Pak Jumadi mungkin bisa menjelaskan lebih dulu. Silakan. Baik, Pak Jumadi, apakah bisa didetailkan terkait fakta dari pertanyaan Bapak? Baik, karena mungkin belum hadir atau tidak ada, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan ke-13. Sudah sejak lama saya melakukan impor mesin B2B, business to business, dari Cina, jauh sebelum mencuatnya isu penindasan pemerintah Cina terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya melakukan hubungan ekonomi ekspor-impor dengan negara warga Cina B2B tersebut setelah mengetahui sikap pemerintah? Ini dari Maulana di Tangerang. Ya, intinya jual beli dengan antara Muslim dengan kafir harbi, yang kafir harbinya itu kafir harbi fi'lan, itu tidak boleh. Ya, kafir harbi fi'lan itu artinya orang kafir, bukan orang Islam, yang harbi. Harbi itu artinya memerangi umat Islam. Orang kafir itu memerangi umat Islam yang sifatnya fi'lan, de facto, bukan de jure. Jadi ada orang kafir atau negara kafir yang statusnya itu kafir harbi, tapi tidak fi'lan, itu namanya hukman. Jadi mereka negara kafir harbi tidak ada hubungan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tetapi mereka tidak memerangi umat Islam. Itu disebut negara kafir harbi yang hukman, ya. Negara kafir harbi secara de jure, tapi tidak secara de facto atau fi'lan. Nah, kalau ada negara kafir yang dia itu memerangi secara fi'lan atau de facto, betul-betul memerangi umat Islam, nah ini negara yang semacam ini kita tidak boleh ada hubungan muamalah dengan negara yang semacam itu, baik itu dengan negaranya maupun dengan warga negaranya. Jadi baik itu G2G maupun B2B itu secara umum sama, itu tetap tidak boleh. Ya. Nah, itu tentang hubungan internasional atau hubungan dagang internasional itu dibahas dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam. Ya, itu di bab yang berjudul At-Tijarah Al-Kharijiyah. Nah, nanti silakan dibaca, perdagangan internasional. Ya, itu silakan dibaca di buku itu yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, itu salah satu keterangan yang ada adalah itu tidak boleh ada hubungan dagang dengan negara kafir harbi yang sifatnya fi'lan, yang memerangi umat Islam. Kalau sekarang yang betul-betul memerangi umat Islam itu contohnya itu Israel, itu negara kafir harbi fi'lan, ya. Nah, kemudian Cina itu juga termasuk karena masih memerangi saudara-saudara kita sesama Muslim di Provinsi Xinjiang, ya, dari etnis atau suku Uighur gitu. Jadi ini status Cina itu sekarang itu adalah negara kafir harbi fi'lan. Nah, itu hukumnya tidak boleh ada hubungan dagang dengan mereka. Ya, baik itu secara G2G atau G2B atau B2B itu sama. Secara umum itu tidak boleh ada
hubungan dagang. Nah, di dalam kitab Nidham Iktisodi itu dalil yang digunakan itu antara lain ini surat Al-Maidah ayat 2. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini tidak boleh kita melakukan muamalah jual beli dengan negara kafir harbi fi'lan karena akan termasuk dalam ta'awun, ya, tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Nah, di dalam ayat itu Al-Maidah ayat 2 itu kan ada larangan, ya. Awalnya ada perintah untuk tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, tapi jangan tolong menolong 'alal ismi wal udwani, di dalam dosa dan pelanggaran. Jadi ta'awun di dalam dosa dan pelanggaran ini yang dijadikan dalil oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani untuk melarang adanya hubungan dagang dengan negara yang memerangi umat Islam. Kenapa? Karena ini perdagangan yang kita lakukan itu akan menolong dia, memperkuat dia, padahal dia itu sedang menzolimi, sedang memerangi sesama muslim gitu loh. Ya, jadi itu tidak boleh gitu, yang seperti ini. Wallahu a'lam. Nanti silakan dibaca di kitabnya tadi, ya. Ini ringkasnya saja. Terima kasih. Baik, dari Mas Maulana, apakah ada yang ingin ditanyakan atau feedback terhadap pertanyaannya? Baik, kalau tidak ada, mungkin ini bisa satu pertanyaan lagi, Ustaz, atau bagaimana? Iya, mungkin satu lagi. Baik, satu lagi. Pertanyaan ke-14. Dalam akad syirkah mudharabah usaha perdagangan, untuk pembagian hasilnya, apakah bagi hasilnya berdasarkan uang kas yang tersedia pada bulan tersebut, atau apakah bagi hasilnya dikurangi terlebih dahulu dengan harga barang yang terjual, lalu sisa kas yang tersedia itulah yang dibagi hasilnya? Atau teknisnya bagaimana, Ustaz? Ini dari Maulana di Tangerang, Ustaz. Jadi yang namanya bagi hasil itu yang dibagikan itu adalah profit atau laba. Jadi profit atau laba itu artinya adalah kelebihan dari modal. Jadi kalau uang kas yang ada itu jumlahnya itu belum melebihi modal, itu berarti belum ada bagi hasil. Ya, jadi bagi hasilnya itu harus ditunda sampai uang kas yang ada itu melampaui modal. Ya, jadi kalau sudah melampaui modal, nah itulah yang dibagi hasilkan. Kalau belum ada, ya itu berarti belum ada bagi hasil. Jadi yang dimaksud bagi hasil itu, yang dibagi hasilkan itu namanya kalau dalam istilah fikih itu adalah ar-ribhu. Ar-ribhu itu profit atau laba. Itu definisinya adalah aziyadah an ra'sil mali, yaitu ziyadah atau tambahan an ra'sil mal, tambahan dari modal. Jadi artinya modal itu harus kembali dulu. Sudah break even point istilahnya, lalu ada kelebihan. Nah, kelebihan itu yang dibagikan. Kalau kelebihannya belum ada, terus yang dibagi hasilkan kan berarti belum ada gitu ya. Ya, ringkasnya demikian. Ini sebenarnya perlu penjelasan yang lebih detail lagi, tapi mungkin kira-kira itu aja secara garis besar ya. Nah, saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, Ustaz. Namun ini mohon maaf sedikit ada feedback dari pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Jadi Cina itu kan menjadi kafir harbi fi'lan. Bagaimana hukum menggunakan produk Cina, Ustaz? Karena pada umumnya apa-apa sekarang ini made in China, Ustaz. Pertanyaannya kalau menggunakan itu beda dengan membeli ya. Kalau membeli itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau menggunakan, bukan kita yang beli ya, cuma menggunakan saja ya. Kalau menggunakan ya boleh, tapi kalau membeli itu nggak boleh. Mungkin kita sudah punya produk Cina sebelum terjadinya peristiwa Uighur, penganiayaan kepada Uighur. Ya. Barangnya sudah ada di rumah kita, misalnya apakah alat-alat elektronik atau mungkin apa gitu, itu boleh saja kalau pertanyaannya menggunakan ya. Tapi kalau membeli
Ya setelah kita tahu ini produk Cina, ya itu nggak boleh, karena itu bagian dari ta'awun alal ismi. Jadi yang namanya negara kafir harbi fi'lan itu mestinya itu tidak ada hubungan apapun dengan negara itu. Apakah itu hubungan diplomatik, hubungan dagang atau apapun, mestinya itu menurut syariah Islam itu harus di stop. Ya, tidak bisa terus ada gitu. Kalau terus ada seperti itu, yang menjadi pertanyaan itu, ya lalu bagaimana dengan firman Allah tadi? Gitu. Firman Allah ini kan harus diamalkan. Jadi ini yang juga saya khawatirkan terhadap Taliban. Gitu. Jangan-jangan untuk politik internasional atau hubungan luar negeri dia tunduk kepada negara Barat, akhirnya dalam hubungan luar negeri akhirnya dia tidak menerapkan Al-Quran ya seperti ini kan. Mestinya kan ada penerapannya kan syariah Islam itu dalam hubungan internasional. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Ketika kita membeli tidak boleh, tapi menggunakan boleh ya, Ustaz. Berarti Ya. menjualkan lebih-lebih tidak boleh atau gimana, Ustaz? Ya tidak boleh. Kan tadi saya bilang yang menggunakan itu barang-barang yang sudah kita miliki sebelum ada peristiwa itu tadi. Ya. Baik. Cuman kalau Cina-nya itu Indonesia, ya kalau Cina Indonesia kan ya tidak termasuk kafir harbi ya, dia tinggal di Indonesia. Ini yang saya maksud itu dengan Cina yang dari negara RRC, bukan Cina dalam hal etnis orang Cina yang tinggal di Indonesia, bukan itu. Ya. baik Ustaz. Mungkin ada dari Bunda Yuli Raihan ingin menyampaikan sedikit atau dari Bunda Ina feedbacknya. Bisa nyalakan mic. Baik, jikalau tidak ada, ini syukron jazakallah khairan Ustadz sudah menemani kita di malam kali ini. Ya, dan alhamdulillah kita menjawab cukup banyak 8 pertanyaan Ustadz. Ya, yang sebelumnya kita hanya menjawab sedikit saja, namun malam ini kita menjawab cukup banyak ya. Di tengah-tengah kita memiliki banyak pertanyaan juga ya, Ustadz, yang masuk ke dalam kita sudah melis juga. Itu sekitar 40-an Ustaz. Ini banyak sekali. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang ingin menuliskan pertanyaan bisa langsung ditulis di Google Form yang ada di kolom chat. Mungkin itu dari saya. Mungkin sedikit Ustaz closing statement untuk pertemuan pada malam kali ini Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi di closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa dari pertanyaan teman-teman itu sebenarnya ada yang akan terjawab dengan sendirinya pada waktunya kalau kegiatan kajian kita yang menggunakan silabus itu kita jalankan. Karena silabusnya kan itu sudah cukup banyak materinya ya. Seperti tadi saya tunjukkan, oh ini nanti ada di materi di silabus gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti program kita yang silabus itu bisa terlaksana di samping kita kombinasi ya dengan tanya jawab. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Masya Allah ya Ustaz. Itu kita bisa mengikuti kelasnya jikalau nanti sudah mulai berjalan. Ini kita jalankan dulu pertanyaan-pertanyaan dan bahasanya ini insidental ya. Begitu. Terima kasih kepada Ustadz Siddiq Aljawi yang sudah memaparkan berbagai ilmu pada malam kali ini. Ya, terima kasih banyak. Dan juga dari mentor Ko-ID mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Kiai Ustadz Siddiq Aljawi yang sudah memberikan banyak ilmu dan penjelasan pada malam hari ini. Baik, informasi rekan-rekan sekalian, ini kelas silabus masih kita waiting list ya. Jadi barangkali kalau rekan-rekan sekalian berminat untuk mengikuti, silakan waiting list lebih dulu.
sambil kemudian kita menunggu rekan-rekan yang lain juga untuk sampai penuh kuotanya. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Selebihnya saya serahkan lagi ke host. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu sedikit informasi dari admin mentor.co.id. Kita sudah berada pada penghujung acara. Mari kita sama-sama tutup pertemuan pada malam kali ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair kepada semua yang sudah hadir sampai akhir, dan juga syukran kepada Ustadz yang sudah membersamai kita dengan berbagai ilmu-ilmu daging yang kita membutuhkan itu di tengah-tengah masa sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku host pada pertemuan pada malam kali ini. Unzur maqala walatan turman kola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.